Ken. Bele. Bentar. Bele. Bu Emma. Ulang tahun ya Alisa. Mau duduknya maju. Mana coba? Pagi Bele Elmo. Pagi Bu. Pinter. Edward selamat pagi. Mike selamat pagi. Mike selamat pagi. Carmel mukanya mana? Ya, Darnel, Dariel. Adiel juga belum mukanya. Nah, coba mau lihat dulu. Adiel. Mana coba? Liwa, Selamat selamat pagi. pagi. Selamat pagi Elliot, Ethan. Bu Emma Selamat pagi, Bu Em. Pak selamat pagi. Bu Emma selamat Bu pagi. Emma selamat pagi. Selamat pagi guru-guru. Nana Selamat selamat pagi. Gio, Ren selamat Alisa, pagi. Darnel, Mario, Darnel Dario selamat pagi. sama Cinta ya. Edward. Rean ya, Rean. Rean juga, iya Rean, ada Rean. Aduh, seger ya. Darnel sama Daryl habis mandi ya. Cintep juga, seger. Lopesa. Selamat pagi. Iten, El mana Iten? Elnya mana? Selamat pagi Cici Stefani. Pagi semuanya. Adiknya Davinate siapa? Gio. Gio besar. Aduh, udah lama nggak ketemu ini. Jadi lalu lupa namanya ya. Mana lagi? Selamat pagi Ibu Ita. Nah, Ibu Ita ya. Kita ada Edward. Edward kecil selamat pagi. Mute sayang, mana suaranya? Mau dengar Ibu. Edward kecil. Ada dua Edwardnya ya. Besar dan kecil ya. Edward kecil. Koko Edward sama Dede Edward. Iya. Sebelahan nih di Bu Lini. Sean mana Sean? Edward Sean mana Sean? Yan, aku di rumah Oma. Halo semuanya. Oh, lagi di rumah Ita. Oma. Pagi. Pagi Bu Ita. Pagi. Pagi. Aduh seger Bu Ita, rambutnya tambah pendek. Haledang ya Bu ya. Haledang. Haledang. Yang lain mana ya? Ini baru berapa ya Celin? 27. Bu Emma gimana hari ini? Hari ini lagi nggak enak. Nggak enak. Ya sih, pasti ya beberapa hari setelah kemo ya. Iya, biasa. Muntah juga ya. Muntah-muntah. Enggak, karena obatnya kan diganti ya. Obatnya dikasih obat yang lain, jadi mual muntahnya enggak, cuma badannya nggak enak banget. Badan. Tetap semangat. Iya, terakhir. Ya, terakhir betul. Rasa terakhir yang perlu dinikmati. Iya benar Em. Dan Tuhan pasti terus beri kekuatan ya Em ya. Iya, amin Dede, thank you. Kalau melihat Emma teh senang Priska, segar. selamat pagi Bu Priska. Iya, kemarin makan terus sih Dede, jadi agak bulet. Enggak, bukan masalah bulat, seger. Seger, Ci, seger bagus. Oh ya, puji Tuhan. Sih. Bulet mah saya, tak bulet, Ci. Aku juga bulat nggak ngomong-ngomong. Oh, udah. Udah bulat-bulat mah darah diem. Yang penting mah sehat dan kuat ya. Anak-anak juga ya. Biarin. Benar, amin. Jadi disebut bulat juga ya. Biarin. Yang penting sehat, kuat. Semangat. Ini coba itu ada bunganya agak Hai, di Nisa. Apa kabar? Selamat pagi. siapa lagi? Carmel Gio. Ele, Kenso, Denso, Hansel. Ayo mana fotonya? Ayo, boleh dibuka kameranya. Carmel, Kevin, Mario. Mana fotonya? Halo Gavin. Wah, Kenso sama Denso udah siap nih. KDH. Good morning. Hansel. Gavin, sama pagi Gavin.
Lagi. Kenzo, dancer. Iya. Tunggu bentar lagi. Si Elin, Kak Oki gimana? 8.10 ya, sambil nunggu. Ya Iya. boleh anak-anak ngobrol. Anak-anak Ayo. boleh. Anak-anak boleh mau ngobrol apa? Sapa temennya yang udah lama nggak ketemu. Boleh. Sapa ibu gurunya. Siapa yang udah mulai sekolah lagi? Oh, selamat pagi. Senang nggak sekolahnya sekarang? Elmo Bele udah naik kelas berapa? Ayo. TKB. Wih, tambah gede ya. Hebat. Sekarang tambah pinter. Sekarang siapa yang udah naik kelas SD? Kelas 1. Kelas 1 siapa yang udah naik ke kelas 1? Ada yang kelas 1? Mana coba? Ada yang udah naik kelas 1? Belum? Yang udah naik SMP? Yang udah naik SMP siapa yang udah naik SMP? Gavin udah SMP? Siapa yang udah? Siapa yang SD? Oh, Kathleen SD. Wah, Kathleen udah SD. Cepat ini. Udah seragamnya udah ganti. Seragamnya warna apa coba kalau SD? Warna apa ya? Merah putih. Apa? Merah putih. Putih, betul. Seragamnya udah warna putih, roknya atau celananya merah ya. Wah, udah jadi cici, udah harus tambah pinter, harus tambah mandiri ya. Ya. Nanti kalau udah besar jadi polisi. Kalau udah besar jadi apa? Polisi. Siapa lagi yang naik kelas 2? Kelas 2. Duduk. Siapa itu yang angkat tangan? Siapa yang angkat tangan? Siapa itu? Edward. Kelas berapa? Kelas 2. Jadi tambah banyak nih. Udah kelas 2. Berarti harus tambah pinter ya, Edward ya. Tambah mandiri. Tuh. Tambah semangat ya. Terus mana lagi yang kelas 2? Kelas 2. Kelas 2 ada lagi nggak kelas 2? Kelas 2, kelas 2. Mike kelas 2, Mike. Siapa? Mike? Bu Elin? Lagi mute. Si Mike raise hand. Mike kelas berapa sekarang? Oh, kelas 2 tuh Ibu Indah. Oh, siapa Mike ya? Mike kelas 2. Wah, hebat ya. Udah ada yang kelas 1, kelas 2. Oh, Alitsa nangis. Kenapa ini Alitsa nangis? Alitsa nangis kenapa sayang? Alitsa baru ulang tahun loh. Ya, udah umur 3 ya. Aduh, udah gede. Happy birthday ya Alitsa. Terima kasih Bu. Itu ada Bu Guru tuh. Udah sekolah minggu sayang. Tunggu ya. Tuh. Hai, happy birthday sayang. Halo. Kenapa tuh Alitsa teh? Ya nggak mau sekolah minggu ya. Ya nggak mau sekolah minggu. Mau masuk kelas papa-papa ya? Sama Bu Guru sama teman-teman. Nggak kangen. Tanya Alisanya enggak? Nah, tuh, dari Alitsa yang dulunya masih baby, sekarang umur 3 loh. Nggak kerasa. Udah gede. Cantik. Bingung dia. Ternyata kita di rumah udah lama sekali ya. Tapi tetap ya, anak-anak semua sehat. Ibu ada Bu Guru. Iya, ketemu sama Bu Guru ya? Ada teman-temannya? Ada ya. Ada Ibu Linda, Bu Elin, Bu Dede, dan kawan-kawan. Ini yang saya kelas 5 sekarang. INI ST saha sih? Siapa ya? Siapa ini? Siapa ini? Ini yang kelas 5. Melihat temannya? 5 nih. Teman? Ada Ibu Gurunya banyak. Iya. Siapa yang kelas 5?
Kimberly ya. Ih, Kimberly mah dikirain teh SMA tahu. Oh, ternyata 5. Wah, tambah besar. Siapa lagi yang kelas 5 tambah jadi cici nih? Siapa lagi? Michelle kelas berapa Michelle? Michelle kelas 5 juga ya? 5. Kelas 5 betul? Wah, hebat. Banyak ya udah naik kelas ya, puji Tuhan ya. Ada yang naik kelas 1, ada yang kelas 2, 3, 4, 5. Terus ada yang TK, dari playgroup ke TK ya, ke TK A, TK B, semuanya pinter ya, hebat ya. Semangat ya, walaupun belajarnya di rumah tetap semangat. Kita mulai aja ya, Celin sama Kakak Oki. Kita mulai, ready? Oke, Ci. Ya, anak-anak semuanya ready, sekolah minggu, siap? Yang siap jempol, kasih jempol. Yang siap sekolah minggu, kasih jempol. Mana jempolnya? Boleh 2, boleh 1. Ada, udah semuanya? Siap ya? Kita mau sekolah minggu hari ini. Semuanya harus semangat. Gitu Tuhan. Selamat pagi, Big Kids. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Linda. Boleh buka ya mic-nya ya. Boleh biarin yang ding. Ya. Selamat pagi, Vicky. Selamat pagi. Anak boleh pakai topi yang lucu-lucu, boleh pakai kacamata yang lucu-lucu, boleh ya. Anak-anak boleh ya. Boleh kalau yang punya aplikasinya, yang bisa pakai boleh biar lucu ya. Siap ya? Ibu Linda mau ini lagi nih, sapa lagi nih. Selamat pagi, Vicky. Siap, gerak. Pakai apa? Belum jawab. Ayo, lagi pas ya, pas ya. Siap, gerak. Nah, semuanya siap memuji Tuhan? Ya. Nah, karena kita siap memuji Tuhan, kita akan pujian. Teman-teman, halo, hola. Siap ya? Musik. Tidak. Halo, hola. Apa kabarmu? Halo, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hola. Apa kabarmu? Halo, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, kita memasuki doa pembuka dulu. Kita meminta Ibu Santi buat pimpin kita dalam doa. Anak-anak lipat tangan, tutup matanya ya. Oke, anak-anak, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Kita mau masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami semuanya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar anak-anak-Mu mau memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong anak-anak supaya mereka juga dapat bersukaria bersama-sama dengan Engkau. Kami serahkan ya Tuhan
sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Sama-sama Ibu Linda. Yuk, kita mau teruskan anak-anak sekolah minggu kita. Siapa di sini yang lagi sedih? Ada yang lagi sedih? Alitsa masih sedih enggak, Alitsa? Enggak ya, semuanya happy ya. Semuanya senang. Ya. Senang. Kita bisa berkumpul di sini, kita bisa berjumpa lagi di sekolah minggu. Hatinya happy ya, hatinya senang. Kita memuji Tuhan, yang hatinya senang kita mau memuji Tuhan. Yuk musik, hatiku penuh pujian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Kita ulang lagi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Nah, semuanya udah senang, tambah happy ya, tambah happy ya. Yang happy mau diajak main game. Siapa yang mau? Siapa yang mau main game? Seperti biasa ada game. Siapa yang mau main game? Angkat tangannya. Raise hand, ayo mana? Ada yang mau nggak? Mau main game? Kok pada suaranya kemana ini? Big Kids. Siap, gerak. Siap, gerak. Yang mau main game, siapa? Saya. Anak Tuhan, siapa yang mau main games? Saya. Asuhan. Ya, Bella Elmo, semangat sekali. Mana lagi kelas Indria yang mau main games? Angkat tangannya. Mana ya? Semuanya mau? Mau ya? Kelas Pratama mana? Pratama, yang mau main game siap? Yang game Pratama siap ya? Yang paling besar lebih siap lagi. Kita mau serahkan. Kita mau serahkan sama Koko Oki. Kita mau main game sama-sama Koko Oki. Silakan Oki. Iya, Ibu Linda. Suara Koko Oki kedengeran nggak ya? Kedengaran. Oke, hari ini Koko Oki mau ajak anak-anak Bikit semuanya untuk bisa bermain game. Ya, gamesnya gampang. Kita mau sama-sama bergerak. Bisa? Ambil sesuatu, bisa? Ambil barang, bisa? Bisa. Bisa? Weh, pinter-pinter. Nah, ambil barangnya berdasarkan warna yang Koko Oki minta. Ya, jadi ketika Koko Oki bilang go, langsung ambil barangnya, hadapkan ke kamera di depan laptop atau di depan handphone. Bisa? Bisa. Yang bisa angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Oke ya. Jangan buru-buru, santai aja. Ini contoh dulu satu kali ya. Contoh satu kali. Jadi ambil barang berdasarkan
warna yang Koko Oki minta. Bisa ya? Oke, ambil barangnya sendiri, jangan minta tolong papi atau mami ya. Ya. Oke, sekarang kita contoh dulu ya. Coba anak-anak sekarang ambilkan barang apapun ya yang warnanya merah. Ada warna merah. Warna merah. Ada warna merah? Merah. Warna merah tuh. Kimberly udah dapet. Udah dapet. Ibu Lani udah dapet. Udah. Edward cari Edward. Apa lagi? Warna merah. Kathleen udah dapet tuh. Bele, Elmo udah dapet. Wih, Edward udah dapet. Kathleen udah. Wah, keren. Oke, ya. Bisa ya? Bisa ya? Oke, sekarang kita mulai. 5 warna. Ada 5 warna ya. Kita mainnya 5 warna. Oke. Siap. Fokus. Konsentrasi. Sekarang anak-anak Big Kids ambilkan barang yang berwarna biru. Mana biru? Kimberly ada biru. Warna biru. Apa? Penghapus. Mike nggak cari Mike? Oh itu Bele sama Elmo apa itu? Gio apa? Gio udah. Udah. Diva udah. Kathleen udah. Bulani udah. Elmo udah. Oh, Edward udah. Pakai topinya dipakai Edward. Jaden. Adriel udah. Jose dan Leo udah. Oke. Kenzo, Denzel udah. Oke. Darnell, Dariel udah. Wah, pintar. Hebat. Keren. Yang kedua. Siap ya. Coba anak-anak Big Kids ambilkan barang yang berwarna kuning. Kuning mana kuning. Kalau Ibu Dede belum diambil lagi ya, bajunya udah kuning. Ayo Ryan, cari Ryan. Oke, kuning. Diva, Ibu Lani udah. Dariel udah. Edward udah. Gua kuningnya besar. Darnell udah. Adil udah. Bele udah, Diva udah. Oke. Wah, keren. Hebat. Kuning. Keren. Oke. Sip. Pintar semuanya. Yang ketiga, Koko Oki minta anak-anak ambil sesuatu, ambil barang yang berwarna hijau. Hijau. Pensil ya. Diva pensil. Oke. Davina, Edward ada. Oke. Colorful. Adriel juga ada. Oke. Hijau. Dan Marvel ada. Ibu Ita udah. Oke. Elmo udah. Denzel udah. Oke. Alisa juga udah tuh. Ethan sama Elliot juga udah tuh. Oke, Kathleen udah. Oke. Yang keempat, Edward udah ya, Edward gede udah. Yang keempat, ambilkan barang yang berwarna ungu. Kamu baju aja. Tuh pakai baju apa itu Elmo tuh? Ungu. Wah. Baju itu. Elmo baju itu ya. Oke, sip. Wah, semuanya colorful ya. Semua barang ada ya. Denzel ungu, pintar. Oke, pintar Darnell, semuanya. Edward kecil. Ariel udah. Betul cancel. Oke, cancel betul. Adriel ada Adriel. Oke. Ungu. Yo, ada ungu. Kathleen, waduh, betul Kathleen hebat. Kamu pensil warna semua dibawa ya ke depan. Iya tuh Diva juga lengkap jadi. Gak usah jauh-jauh itu. Kreatif itu, ya anak yang kreatif itu. Yang terakhir.
Yang terakhir, coba ambil barang yang berwarna putih. Putih, warna ada putih. Kathleen, robot robotnya bagus, Kathleen, Diva, kertas ya. Apa itu, Tuan? Remote ya? Apa? Apa lagi? Oh, remote, Edward, pinter remote ya. Remote AC ya. Dia. Keren. Apa? Hebat. Nah, ya. Cukup ya. Udah ya. Putih. Hijau, ungu, udah betul, Oke, ya. Nah, sekarang semua barangnya disimpan dulu. Balikin lagi barang Simpan dulu, mau di meja, mau di kursi, nggak apa-apa ya. itu diberesin. Kita olahraganya sebentar dulu aja ya. Kalian udah mengambil barang-barang yang berwarna yang Koko Oki minta. Sekarang kita lanjut lagi ya sekolah minggunya. Koko Siap. Oki lanjutin serahkan ke Ibu Linda deh. Ibu Linda. Oke, wah anak-anak bikin semuanya perhatian. Semuanya telinganya dengar, patuh, langsung cari barang yang diperintahkan Koko Rocky. Betul semuanya. Hebat anak-anaknya, pinter, kreatif, denger-dengeran. Nah, sekarang kita memuji nama Tuhan lagi ya. Semuanya boleh berdiri, boleh gerak-gerak lagi. Berani tampil, beda. Yuk Koko Rocky. Siap ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Siap lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Semuanya siap tampil beda? Yes, semuanya beda ya. Nah, kita udah puji Tuhan, kita sudah main games, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita mau naikkan pujian, ajarku mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap
kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Ajarku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Sekali lagi ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Ajarku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Yuk anak-anak. Yuk anak-anak kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Anak Tuhan yang siap berdoa pasti sudah sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul lagi untuk sekolah minggu. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ketika kami memuji Tuhan. Kiranya Tuhan senang dengan pujian kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Tuhan yang tolong agar kami bisa mendengarkan dengan baik, duduk tenang, dan juga siap menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa sekarang yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang udah siap bilang, saya siap. Wah, belum ada yang siap, belum kedengeran suaranya. Sekali lagi ya. Yang udah siap bilang, saya siap. Saya siap. Saya siap. Saya siap. Hebat. Sekarang anak-anak boleh di-mute lagi mic-nya. Nanti kalau Ibu Elin tanya, anak-anak boleh buka mic-nya ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan pertama nih. Yang mau jawab boleh raise hand. Nanti Ibu Elin panggil namanya ya. Minggu lalu Ibu Lihwa cerita tentang apa? Ayo. Siapa yang tahu? Ibu Lihwa cerita apa minggu lalu? Siapa yang tahu? Siapa yang sekolah? Tentang apa? Siapa yang tahu? Ibu Elin kasih clue-nya ya. Dimulai dari huruf Y. 5 huruf. Huruf Y, 5 huruf. Huruf Y. Hah? Oh, Kimberly. Kimberly boleh dibuka mic-nya. Tentang siapa, Kim? Hah? Gak kedengeran nih, Bu Elin. Coba ulangin lagi, Kim. Yakub. Yakub, betul. Ada Yakub. Terus udah gitu Yakub punya anak tuh. Punya anak yang dibuang sama koko-kokonya ke sumur. Siapa namanya ya? Masih dari Y, 5 huruf. Ayo, siapa yang tahu? Boleh raise hand. Wah, Jaden Marvel ini sudah jawab. Good. Betul, Jaden. Thank you ya. Yusuf. Nah, waktu minggu lalu Ibu Lihwa cerita, itu Ibu Lihwa udah cerita sampai dengan Yusuf bisa mengartikan mimpi. Ya, Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun.
Siapa yang tahu apa arti mimpinya Raja Firaun? Siapa yang tahu? Boleh angkat tangannya. Boleh ketik di chat juga. Ayo. Oh, Ethan sama Elliot udah raise hand. Apa boleh jawab? Apa sayang? Akan ada 7 tahun apa? 7 tahun. 7 tahun kekeringan. 7 tahun kekeringan, betul. Tapi pertama-tamanya akan ada 7 tahun apa dulu nih? 7 tahun kelaparan. Kelaparan, betul. Hebat ya. Apalagi nih sebelum kelaparan sama Tuhan dikasih apa dulu dong yang hebat-hebatnya nih? Banyak makanan. Betul sekali. 7 tahun banyak makanan. Thank you ya yang sudah menjawab. Nah, sekarang Ibu Elin mau lanjutin ceritanya. Udah siap belum? Sebentar ya. Nah, hari ini Ibu Elin cerita masih dari Alkitab. Dari Kejadian 41 sampai 47. Panjang ceritanya, tapi nggak apa-apa ya. Duduk tenang, buka telinganya, matanya melotot, lihat ke Ibu Elin. Supaya bisa dengar firman Tuhan dengan baik. Nah, anak-anak, Raja Firaun itu bermimpi dan bisa diartikan oleh Yusuf. Yusuf bilang, Raja, nanti akan ada 7 tahun masa kelimpahan. Akan ada banyak sekali makanan. Tapi setelah itu akan ada 7 tahun lagi masa kelaparan. Nggak punya makanan apa-apa. Nah, Yusuf itu diberi kepintaran oleh Tuhan. Selain bisa mengartikan mimpi, Yusuf bilang gini, aku punya ide. Katanya, nanti waktu kita lagi banyak makanannya, kita kumpulin semua makanan-makanannya. Jadi, waktu 7 tahun kelaparan, kita nggak akan kelaparan. Nanti makanannya akan tersedia melimpah. Wah, karena Yusuf punya ide yang hebat, Yusuf di Mesir dijadikan penguasa. Wah, hebat sekali Yusuf ya. Dia dijadikan pemimpin di Mesir. Wah, ternyata betul anak-anak. Allah memberikan 7 tahun masa yang banyak sekali makanannya. Waktu makanannya banyak, tadi disuruh apa nih sama Yusuf? Siapa yang bisa jawab? Disuruh apa makanannya nih? Diapain? Dikumpulin. Dikumpulkan, betul sekali. Nah, waktu dikumpulkan tuh, semua pegawai-pegawai di Mesir angkut gandum-gandumnya. Dikumpulin, ditumpuk, sampai 7 tahun loh. Nah, setelah 7 tahun berlalu, nah, tiba masanya 7 tahun gak punya makanan apa-apa. Kelaparan ada di mana-mana. Enggak cuma di Mesir, kelaparan ada di seluruh daerah. Mau masak nasi, enggak ada gandumnya. Mau makanan-makanan yang lain, enggak ada juga. Enak gak sih kalau kelaparan? Anak-anak suka nggak kalau kelaparan? Enggak. Ih, nggak suka. Bu Elin juga nggak suka. Kalau kelaparan suka sakit mah Bu Elin. Tuhan juga tahu. Orang-orang yang disayang sama Tuhan juga nggak akan dibiarkan kelaparan. Nah, anak-anak, karena semua sudah mulai lapar, termasuk papahnya Yusuf. Tadi Kimberly jawab ya. Y-A-K-U-B. Dibaca? Dibaca apa? Yakub. Yakub, betul. Iya, thank you. Nah, papinya Yusuf, Bapak Yakub di Kanaan juga kelaparan. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Anak-anak 1 jam kelaparan aja udah ribut ya. Mami lapar, mami mau makan apa? Mami makan, mami masak, mami lapar. Ini 7 tahun loh kelaparannya. Akhirnya Yakub
menyuruh anak-anaknya yang sudah besar, kan tadinya Yakub punya 12 anak. Udah punya 12 anak, Yusufnya kan dibuang ke sumur lalu dibawa ke Mesir. Jadi anaknya tinggal 11. Nah, yang besar-besarnya ada 10. Yang 10 ini dipanggil oleh Yakub. Ayo, kalian sekarang pergi ke Mesir. Papa dengar di Mesir ada banyak gandum. Kamu pergi ke Mesir, beli gandum di sana supaya semua orang-orang yang ada di Kanaan ini nggak kelaparan lagi. Akhirnya 10 orang kakak-kakaknya Yusuf pergi ke Mesir. Sampai ke Mesir nih. Tuh, ini kakak-kakaknya Yusuf semua menyembah. Salam penguasa Mesir, kami mau membeli gandum, katanya. Kakak-kakaknya nggak kenal anak-anak sama Yusuf. Karena udah lama sekali nggak ketemu. Ketemu sama penguasa Mesir, bahasanya bahasa Mesir. Terus udah gitu badannya tegap, cakep. Pakai pakaian yang keren. Kakak-kakaknya Yusuf yang 10 ini nggak kenal sama Yusuf. Tapi Yusuf kenal. Ini kakak-kakak aku. Apa ya yang akan Yusuf lakukan ya kira-kira? Yusuf akan ngetes dulu katanya. Apakah kakak-kakaknya ini masih jahat sama dia? Atau nggak kenal nggak ya sama dia? Yusuf bilang gini. Kalian ini mata-mata. Kalian ini pasti bukan mau beli gandum. Kalian ini pasti penjahat mata-mata ya dari Kanaan. Lalu kakak-kakaknya Yusuf bilang, bukan Bapak. Bapak penguasa Mesir, bukan. Kami ini adalah orang Israel. Kami adalah 12 bersaudara. Tapi yang satu sudah nggak sama-sama kami. Yang satu lagi ada kami yang paling kecil ada di rumah bersama dengan papa kami, Yakub. Kami ini bukan mata-mata, Pak Penguasa. Tapi anak-anak Yusuf masih mau mengetes mereka. Wah, kalian pasti mata-mata. Kalian pasti pengintai. Kalian tidak boleh berbuat seperti itu. Kalian sekarang semua di penjara. Kalian tidak boleh masuk untuk mengambil gandum. Kalian semua masuk dalam penjara, katanya. Nah, anak-anak, selama 3 hari mereka dipenjara oleh Yusuf. Lalu Yusuf karena hatinya baik, lalu akhirnya Yusuf mengizinkan untuk kakak-kakaknya yang lain kembali ke Kanaan membawa gandum. Tapi Yusuf punya syarat. Kalian 9 orang boleh kembali ke Kanaan membawa gandum untuk papa kalian. Tetapi aku akan menahan 1 orang saja kakak kalian di sini. 9 dari kalian bawa gandum, 1-nya ditahan tetap ada di Mesir. Nah, yang ditinggal di Mesir ini kakaknya yang namanya Simeon. Tapi Yusuf nggak sampai situ syaratnya. Ada syaratnya lagi. Nanti setelah kalian memberikan gandum, kalian kembali lagi ke sini harus bawa adik kalian yang paling kecil. Adik kalian yang masih tertinggal sama papa kalian. Pokoknya syaratnya kalian harus kembali bersama dengan adik kalian yang paling kecil. Nah, anak-anak, kakak Simeon ditinggal di penjara di Mesir. Lalu kakak-kakaknya yang lain berangkat nih ke Kanaan. Mereka bawa gandum ke Kanaan. Tapi anak-anak, hebat sekali loh Yusuf ini. Yusuf punya hati yang sangat mengasihi kakak-kakaknya. Yusuf mengenal kakak-kakaknya. Ternyata uang yang dibawa untuk membeli gandum oleh kakak-kakaknya dikembalikan. Mereka membawa pulang gandum ke Kanaan, nggak bayar. Mereka bawa pulang gandum yang banyak sambil tetap membawa uang.
Wah, Yusuf hebat sekali ya. Lalu sampai di Kanaan, kakaknya berkata sama Yakub, "Papa, kami sudah berhasil membawa gandum, tapi kakak Simeon tertinggal di sana. Kalau kita mau beli gandum seterusnya untuk rakyat di sini, penguasa di Mesir kasih syarat tadi. Harus bawa adik yang terkecil. Harus bawa adik yang terkecil, itu namanya adalah Benyamin. Kita harus bawa Benyamin ke Mesir." Kira-kira Papa Yakub mau kasih Benyamin ke Mesir apa enggak ya? Anak-anak ada yang mau jawab enggak? Siapa yang bilang Benyaminnya boleh ke Mesir? Boleh angkat tangan. Ada yang bilang boleh. Siapa yang bilang Benyamin nggak boleh dibawa ke Mesir? Oh, ada juga. Bapak Yakub betul. Pertama-tama bilang, nggak mau. Benyamin nggak boleh dibawa ke Mesir. Aku udah pernah kehilangan Yusuf. Masa sekarang Benyamin juga harus dibawa ke Mesir? Nanti kalau hilang gimana? Aku nggak mau kehilangan anak-anak aku lagi. Sekarang aja Simeon udah ditinggal di Mesir. Gimana kalau anak aku yang tadinya 12, sekarang 11, nanti jadi 10, jadi 9, jadi 8? Wah, anak-anak, hati papi yang baik nggak mau kehilangan anaknya. Papi yang baik ingin selalu berkumpul sama anak-anaknya. Tapi kakak Yehuda meyakinkan Bapak Yakub, "Aku akan menjaga Benyamin. Pokoknya Papa Yakub nggak usah khawatir. Benyamin dibawa ke Mesir sambil membeli gandum lagi, nanti akan dibawa kembali lagi ke Kanaan. Papa nggak usah khawatir, aku yang akan menjaga," kata kakak Yehuda. Akhirnya Papa Yakub sambil hatinya sedih mengizinkan Benyamin untuk dibawa ke Mesir. Ya sudah, Benyamin boleh pergi, tapi tolong dijaga ya, kata Papa Yakub. Akhirnya mereka berjalan menuju ke Mesir. Wah, Yusuf kaget. Ternyata kakak-kakaknya betul kembali sambil membawa Benyamin. Yusuf nggak menyangka kalau Benyamin diizinkan untuk pergi ke Mesir. Lalu Yusuf pikir-pikir lagi nih. Dulu kakak-kakaknya iri sama Yusuf karena Yusuf disayang oleh Yakub. Dulu juga Yusuf dikasih jubah warna-warni, kakak-kakaknya juga iri hati. Apa sekarang kakak-kakaknya masih jahat ya? Kira-kira kakak-kakaknya masih jahat atau enggak, anak-anak? Enggak. Oh, enggak. Yusuf mau tes lagi nih. Kakak-kakaknya jahat nggak ya sama Benyamin? Dulu kakak-kakaknya jahat sama Yusuf, anak yang terkecil. Jadi Yusuf punya ide. Yusuf mengundang semua kakak-kakaknya dan juga Benyamin untuk makan di rumahnya. Wah, kakak-kakaknya Yusuf dan Benyamin seneng banget bisa diundang ke dalam tempat penguasa Mesir. Mereka makan bersama. Tapi Yusuf punya ide. Kita akan tes apakah kakak-kakaknya ini masih iri hati sama adik yang terkecil. Waktu Yusuf memberi makan kepada Benyamin 5 kali lebih banyak, ternyata kakak-kakaknya nggak ada yang marah, anak-anak. Ternyata betul, kakak-kakaknya nggak iri hati sama Benyamin. Tapi Yusuf mau tes lagi. Dia panggil pengawal istana. "Pengawal, ke sini. Masukkan gelas pialaku ke dalam gandumnya Benyamin. Kita lihat apakah Benyamin itu nanti akan dijahatin nggak sama kakak-kakak aku." Akhirnya pengawal itu masukin pialanya ke gandumnya Benyamin. Nah, sampai satu hari Yusuf bilang, "Kalian semua boleh pulang ke Kanaan. Kalian boleh kembali ke Kanaan membawa gandum-gandum kalian untuk Papa Yakub, untuk bapak kalian."
Waktu mereka sedang di jalan, keteplak, keteplok, keteplak, keteplok, keteplak, keteplok. Yusuf panggil lagi. Pengawal, kejar mereka. Kita lihat apakah mereka sayang gak sama Benyamin. Akhirnya dikejar anak-anak sama pengawal-pengawalnya. Dan ketika diperiksa, di gandumnya Benyamin tadi ada apa ya? Ingat nggak? Ada apa tadi? Dimasukin apa? Siapa yang bisa jawab? Piala. Iya, betul. Ini piala siapa? Ternyata kalian sudah mencuri pialanya Bapak penguasa kami ya. Kalian harus kembali lagi ke Mesir. Kalian tidak boleh kembali ke Kanaan. Ini piala ada di dalam gandum adik kalian. Adik kalian akan kami tangkap karena sudah membawa piala memiliki penguasa kami, katanya. Tapi ternyata anak-anak tadi ada yang jawab betul. Kakak-kakaknya masih sayang sama Benyamin. Kakak-kakaknya bilang, tolong, tolong, kami sayang sama Benyamin. Papa kami juga sayang sama Benyamin. Jangan sampai Benyamin ditinggal di Mesir. Tolong, jangan sampai tinggalkan Benyamin dan papa kami di Kanaan menjadi sedih. Wah, anak-anak, Yusuf yang tadinya cuma mau menguji kakak-kakaknya menjadi sedih. Dan ternyata Yusuf bilang, kakak-kakakku, ini aku Yusuf loh. Yusuf yang kalian waktu itu buang ke sumur. Yusuf yang waktu itu kamu jual ke Mesir. Ini aku yang sudah Tuhan pilih untuk menolong kalian. Anak-anak, kira-kira kakak-kakaknya waktu ketemu Yusuf gimana nih hatinya? Senang apa takut? Mana nih suaranya, senang apa takut? Oh, kaget. Terus kira-kira gimana lagi perasaan kakak-kakaknya? Ada yang kaget? Apalagi? Gak nyangka, betul gak nyangka ini penguasa kok Yusuf. Apalagi kira-kira perasaan kakak-kakaknya? Siapa lagi yang mau jawab? Boleh. Betul, kakak-kakaknya gak nyangka itu Yusuf. Kakak-kakaknya kaget. Yusuf sambil bercucuran air mata bilang, kakak-kakakku, aku kangen sekali sama kalian. Ini aku Yusuf. Akhirnya mereka berkumpul lagi anak-anak. Mereka berpelukan. Yusuf tidak menaruh dendam sama kakak-kakaknya. Sudah dijahatin, udah diusir dari Kanaan, tidak tinggal lagi sama Bapak Yakub. Tapi Yusuf tidak dendam, nggak marah sama kakak-kakaknya. Bahkan gandumnya dikasih banyak, uangnya tadi dikembaliin, diajak makan. Dan akhirnya anak-anak, semua keluarganya Yusuf diajak untuk tinggal ke Mesir. Nah, lalu Yusuf mengajak kakak-kakaknya ketemu Raja Firaun. Dan akhirnya Raja Firaun memberi mereka banyak gandum, memberi mereka banyak hadiah untuk memanggil Bapak Yakub ikut ke Mesir. Nah, mereka cerita nih waktu ada di Kanaan. Ada Yusuf di Mesir. Yusuf belum mati. Yusuf ternyata jadi penguasa di Mesir. Mereka mengundang kita loh buat tinggal di Mesir. Ayo Papa Yakub kita pergi ke Mesir. Akhirnya Bapak Yakub naik kereta kuda yang dikasih oleh Yusuf. Wah, anak-anak, Yusuf hebat sekali ya. Yusuf udah dijahatin tapi kasih yang banyak, yang baik untuk keluarganya. Setibanya di Mesir, Yusuf jadi orang pertama yang naik kereta kuda untuk ketemu dengan papahnya. Kira-kira Yusuf ketemu papanya gimana nih anak-anak sekarang perasaannya? Senang. Senang, betul, senang banget. Yusuf senang sampai nangis loh anak-anak. Kalau nangis itu nggak cuma sedih, tapi nangis juga ada karena bahagia sekali. Udah lama nggak ketemu sama Papa Yakub. Akhirnya ketemu Papa Yakub. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Raja Firaun. Dan Raja Firaun mengizinkan mereka semua untuk
tinggal di Mesir dengan kelimpahan, dengan berkat yang banyak. Mereka boleh pilih tempat yang bagus untuk tinggal di Mesir. Wah, anak-anak, Yusuf hebat sekali ya. Kira-kira Yusuf bisa jadi penguasa Mesir karena kehebatannya Yusuf, bukan? Bukan. Yusuf bisa tinggal di Mesir, bisa menjaga keluarganya karena Allah yang bekerja lewat Yusuf. Yusuf taat sekali loh. Yusuf nggak menaruh dendam loh. Yusuf baik sekali. Yusuf ikut rencananya Tuhan. Meskipun dijahatin, pernah dipenjara, pernah dibuang, tapi Yusuf tetap mengasihi Tuhan sehingga Yusuf pun diberkati oleh Tuhan dan bisa menolong keluarganya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus seperti Yusuf. Karakternya taat, baik, nggak penuh dendam, dan yakin kalau Allah akan selalu menolong kita semua. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalannya. Ayat hafalannya masih sama loh seperti minggu lalu. Seperti yang Ibu Lihwa sampaikan, pasti anak-anak udah hafal nih. Yuk, sekarang boleh dibuka mic-nya. Kita mau baca sama-sama ya. Yang udah bisa baca, boleh baca sama-sama. 1, mic-nya dibuka dulu semuanya. Bu Elin lihat ada yang belum dibuka nih mic-nya. Ayo kita buka mic-nya. Buka mic-nya. Ayo. Keluarin suaranya. Siap ya? Hitungan ketiga kita baca ya. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Siap. Bu Elin mau dengar suara siapa nih? 1, 2, 3. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya tuh, Allah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah selalu memberi apa? Kebaikan. Tapi ada syaratnya nggak sih? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Saya. Wah, hebat. Pasti Tuhan akan menolong kita selalu ya. Anak-anak, kalau misalnya ada yang jahatin, ada yang gangguin teman-teman, ada yang bohongin teman-teman, boleh nggak balas lagi jahatin? Boleh. Oh no, jangan ya. Anak-anak harus tetap taat. Allah bilang jangan balas, jangan balas. Allah bilang jangan dendam, jangan dendam. Karena Allah akan selalu menolong kita dan melakukan kebaikan untuk kita semua. Ya. Nah, hari ini firman Tuhan sampai di sini. Tapi anak-anak harus ingat terus dalam hati bahwa Allah turut bekerja mendatangkan selalu yang terbaik bagi kita yang mengasihi siapa? Tuhan. Good job. Anak-anak boleh hafalkan ayat hafalannya ya. Biar teringat terus, ingat Tuhan akan selalu menolong kita. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, kita mau nyanyi satu lagu pujian supaya anak-anak ingat untuk menjaga hati kita karena Allah akan menolong kita. Yuk, Koko Rocky. Anak-anaknya mau berdiri, mau pakai gerakan boleh ya, supaya semangat nih. Allah sudah kasih kita tubuh yang baik dan pujian yang baik. Yuk, Koko Rocky. Suaranya boleh keras ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa
maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jangan lupa ya, jagalah hatimu terhadap dosa dan takut akan Tuhan senantiasa. Buat Tuhan Yesus selalu tersenyum dengan kehidupannya anak-anak. Oke? Yang oke kasih thumbs up. Oke. Dan sekarang Ibu Elin mau anak-anaknya semua tersenyum. Buka kameranya. Kita foto dulu ya. Yuk, buka kameranya semua. Ayo, buka kameranya. Nanti Koko Oki yang kasih aba-aba ya. Koko Oki udah pakai topi tuh. Udah siap, udah keren. Semuanya buka kameranya. Kasih senyuman yang terbaik anak-anak Tuhan. Ayo. Carmel, Mario, Michelle. BNI, siapa ini? Jaden. Brian sama Sharon. Oh, Brian. Yuk, yang lain mana muka cantik dan gantengnya? Michelle, Mario. Mel, Mario, Gavin, Michelle. Tata baru masuk. Ayo, dibuka kameranya. Asik, pose yang tercantik, terlucu, terganteng. Nanti mau di-post. Ayo. Udah semua belum Koko Oki? Ada Michelle sama Wesley belum, Brian Shannon belum, Beneta belum. Oke. 2 kali gaya ya, 2 kali gaya ya. Di Koroki ada 2 layar. Oke, kita mulai ya. Siap nggak? Siap, berikan senyuman yang ganteng, senyuman yang cantik. Oke, layar yang pertama. 1, 2, 3. Oke, layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Sudah Ibu Elin. Terima kasih. Kita tutup dalam doa ya. Yuk, sekarang semuanya lipat tangan. Tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Boleh ketemu teman-teman semuanya, boleh sukacita, boleh sehat. Itu karena Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kami mau belajar seperti Yusuf, mengasihi semua orang, tidak dendam, dan ikut aturan Tuhan. Taat pada perintah Tuhan, sayang pada keluarga, dan selalu memberikan yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan.
Hari ini kami sudah selesai sekolah minggunya. Berkati kami selama seminggu sekolah lagi di rumah. Berikan konsentrasi kepintaran dan ingatkan kami minggu depan untuk sekolah minggu lagi dan setia terus menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini sekolah minggunya udah selesai. Minggu depan kita akan ketemu lagi jam berapa sih kalau sekolah minggu? Ingat nggak? Jam 8. Jadi jangan terlambat masuk sekolah minggunya ya. Anak-anak kalau sekolah kan, kalau sekolah kan nggak terlambat. Kalau sekolah minggu apalagi loh, Tuhan udah kasih kalian yang terbaik. Kita juga harus kasih yang lebih baik lagi. Jangan terlambat, rajin sekolah minggu jam 8 ya. Bisa anak-anak? Bisa. Terus satu lagi, kalau mau ngasih uang persembahan boleh titip ke Mami. Sekarang emang gak bisa kasih uang persembahan ke kantongnya. Nanti boleh titip ke Mami. Nanti Mami boleh tolong transfer ke gereja ya. Memberikan selalu yang terbaik untuk siapa? Tuhan. Untuk Tuhan Yesus. Oke. Hari ini sampai sini dulu ya. Koko Rocky mau ada pengumuman lain nggak? Udah cukup, Bu Elin. Cukup. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat hari Minggu, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati ya. Anak. Dadah. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Sehat-sehat. Sampai jumpa. Minggu depan ya. Minggu depan.